Itu apapun upaya yang dilakukan hari ini oleh semua orang, baik itu yang mau menantang Kiai Imad ataupun misalnya yang menghujat Kiai Imad, sah-sah saja selama saya kira itu masih dalam batas-batas kewajaran. Dan khusus bagi para penantang yang ingin berdebat dengan Kiai Imad, sebaiknya hentikan keluar-keluar di media sosial soal itu. Karena tidak akan mungkin Anda dilayani oleh Kiai Imad dengan gaya-gaya seperti itu. Cukuplah kalau urusan keluar-keluar urusan kita-kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolangi 9 dari Butapan Ritalopi Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Terkait soal hasil penelitian Kiai Imad, memang dari awal sampai hari ini banyak orang yang kemudian punya inisiatif untuk menantang Kiai Imad terkait dengan hasil penelitiannya, atau setidaknya mencoba menjawab narasi-narasi yang dibangun oleh Kiai Imad atas dasar hasil penelitian tersebut. Tetapi dari sekian banyak yang melakukan konter terhadap apa yang menjadi hasil penelitian Kiai Imad terkait soal nasab, itu tidak ada satupun juga yang sukses dalam artian mampu menggagalkan apa yang menjadi finalisasi dari penelitian tersebut, bahwa nasab Kelambak Lawi terputus. Dan saya kira kita sudah ikuti semua, mulai dari Habib Hanif sendiri, sekalipun secara personal tidak mengatakan dirinya sebagai mewakili Rabita Alawiyah, tetapi juga tidak mampu menjawab apa yang menjadi hasil penelitian Kiai Imad. Lalu belakangan ada banyak orang, termasuk saya kira orang-orang yang selama ini memang menganggap bahwa apa yang dilakukan Kiai Imad ini adalah merupakan satu bentuk kebencian terhadap suriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun saya kira itu adalah tuduhan yang sifatnya membabi buta, satu persatu sudah mulai mengeluarkan tantangannya. Saran saya sebenarnya kepada siapapun ya yang memberikan tantangan kepada Kiai Imad agar sedikit lebih ilmiah lah, termasuk proses bagaimana mereka melakukan tantangan. Kalau saya ya harus mencoba melakukan secara elegan, dalam artian begini. Pertama, Kiai Imad itu kita kenal, beliau tidak saja sebagai intelektual Islam, tetapi juga sebagai salah seorang pengurus daripada Nahdlatul Ulama di Banten. Beliau adalah ketua RMI Banten. Yang kedua, Kiai Imad ini adalah ketua bidang fatwa Majelis Ulama Banten. Dan yang ketiga, selain itu, Kiai Imad juga adalah anggota daripada Batsul Masail Nahdlatul Ulama, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu saya kira tidak ada salahnya kalau memang serius mau menyanggah apa yang menjadi hasil penelitian Kiai Imad, sebaiknya mereka-mereka ini jangan hanya keluar-keluar di media sosial, terutama di YouTube. Kalaupun misalnya keluar-keluar di YouTube, ya setidaknya itu hanya pengumumannya saja. Tetapi proses bagaimana dialog itu berlangsung dilakukan secara elegan. Jadi silahkan kalian bersurat secara resmi salah satu dari ketiga lembaga tersebut, sehingga kemudian kalau itu terjadi, maka nanti salah satu lembaga ini yang akan memfasilitasi. Tentu itu jauh lebih bagus, jauh lebih sempurna, dan tentu di luar daripada tudingan-tudingan miring yang terjadi selama ini. Kita tahulah bahwa memang pernasaban ini memang menyita banyak waktu, dan saya kira mereka semua para cucu-cucu yang mengaku cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tapi palsu pasti akan emosi dengan adanya hasil penelitian ini, sehingga tidak banyak dari kalangan mereka, tidak sedikit dari kalangan mereka yang kemudian koar-koar sok-sok nantang. Itu tidak perlu saya sebutkan siapa-siapa. Nah, kita maunya ya elegan, bagaimana Kiai Imad secara elegan juga menghasilkan penelitian ini, nanti kemudian baru beliau sampaikan ke publik. Itu pun saya kira proses penyampaian Kiai Imad dulu di awalnya itu kan dalam bentuk ceramah ya.
Artinya secara resmi beliau merilis hasil penelitiannya, terlepas dari banyaknya orang-orang yang ada di luar sana yang memang selama ini sudah punya pikiran terkait soal bagaimana nasab Ba'lawi ini memang dipertanyakan, sebagaimana media-media yang sudah, sebagaimana banyak kanal YouTube yang sudah memposting orang-orang yang sudah meragukan itu. Malah kalau Gus Fuad Pleret itu lebih pada asas manfaat dan mudaratnya itu juga sudah pernah secara tegas bahkan melarang oknum-oknum habaib yang congornya tidak bisa dijaga, etikanya tidak bisa dijaga untuk berceramah. Kenapa? Karena sekali lagi ketika mereka masih mengaku-ngaku suriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu ceramahnya, lalu etikanya sangat buruk, maka ini akan mencederai kemurnian daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Jadi merusak nama baik Nabi kita. Oleh karena itu, apapun upaya yang dilakukan hari ini oleh semua orang, baik itu yang mau menantang Kiai Imad ataupun misalnya yang menghujat Kiai Imad, sah-sah saja selama saya kira itu masih dalam batas-batas kewajaran. Dan khusus bagi para penantang yang ingin berdebat dengan Kiai Imad, sebaiknya hentikan keluar-keluar di media sosial soal itu. Karena tidak akan mungkin Anda dilayani oleh Kiai Imad dengan gaya-gaya seperti itu. Cukuplah kalau urusan keluar-keluar urusan kita-kita ini. Saya kira itu yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.